Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada hari ini dengan nikmat kesehatan waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Materi pada kesempatan ini adalah tentang fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Ini adalah salah satu dari rangkaian materi fikih atau yang disebut dengan ulumul ijtihad, ilmu-ilmu yang perlu untuk dimiliki oleh seorang muslim yang mujtahid, seorang muslim yang ingin memperdalam tentang masalah fikih. Ada beberapa ilmu alat yang harus dia miliki, diantaranya adalah tentang fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Karena waktu, umur, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini sangat terbatas di dunia. Sementara kewajiban yang dibebankan kepada kita itu sangat banyak. Maka perlu adanya prioritas dari kita, mendahulukan yang terpenting daripada yang penting, sehingga betul-betul bisa efektif, bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam kehidupan kita ini. Karena amalan yang diperlukan itu bukan hanya sekedar yang banyak saja ya, tapi juga perlu yang betul-betul ahsan ya, yang betul-betul terbaik. Nah, oleh karena itu disinilah pentingnya kita untuk mengetahui fikih prioritas ini. Secara definisi, pengertian daripada fikih aulawiyat itu adalah suatu ilmu dan keahlian yang dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional, baik itu berupa hukum, norma maupun amal perbuatan dan lain-lain, berdasarkan timbangan-timbangan syar'i yang benar, sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil. Inilah yang dimaksud dengan
adil ya, proporsional, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita diberikan sebuah pilihan dalam hidup ini, pilihan untuk melakukan yang terbaik, yang terpenting daripada yang penting. Kita ingat misalnya ada satu kisah dulu, ada sekelompok kaum muslimin yang datang dari Persia atau dari Irak. Mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk menuju ke Jazirah Arab atau di sekitar Makkah ataupun Madinah, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Mereka datang dengan penuh perjuangan ya, karena jauh tempatnya antara Persia dan Mekah itu. Bertemu dengan Abdullah bin Umar untuk menanyakan suatu persoalan yang sebenarnya tidak penting ya. Mereka bertanya, wahai Abdullah bin Umar, bagaimanakah hukumnya membunuh seekor nyamuk itu? Boleh atau tidak? Maka Abdullah bin Umar saat itu tercengang ya, dan heran dengan pertanyaan itu. Kalian telah melakukan perjalanan panjang untuk menanyakan sesuatu yang sepele seperti ini, sementara kalian tidak mempedulikan tentang darah, tentang terbunuhnya cucu Rasulullah SAW dulu, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib itu. Jadi kalian mempersoalkan persoalan atau hal-hal yang kecil sementara melupakan yang besar, yaitu berupa meninggalnya seorang sahabat besar, cucu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang ironis, yang tidak pada tempatnya. Nah, itulah karena mereka tidak memahami tentang fikih prioritas, inilah mendahulukan hal-hal yang sepele. Ada juga di antara kita yang lebih semangat untuk melakukan hal-hal yang sunnah, tetapi mengesampingkan hal-hal yang wajib misalnya. Ya, hal-hal yang sunnah mungkin itu adalah hal yang ideal atau hal yang bagus ya untuk dilaksanakan. Tetapi kalau dengan melakukannya itu menimbulkan keresahan di antara jamaah masjid misalnya, menimbulkan sesuatu yang sifatnya itu pro kontra di sebuah jamaah masjid, menjadikan saling suudzon di antara mereka, maka lebih baik kita tinggalkan sesuatu yang ideal itu. Karena mendahulukan ukhuwah Islamiyah itu sesuatu yang wajib, sementara mempertahankan yang afdol atau yang sesuatu yang ideal itu sesuatu yang hukumnya tidak sampai pada derajat wajib. Nah, mungkin contohnya ya banyak lah, misalnya ya dalam hal suksesi perpolitikan ya, dalam hal pemilihan ini itu dan sebagainya, itu akan menimbulkan dampak-dampak buruknya ukhuwah, persatuan di antara kaum muslimin. Itulah yang sebenarnya lebih didahulukan ya, sesuatu yang lebih diutamakan daripada pilihan-pilihan politik yang temporer seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami tentang fikih prioritas ini. Mengapa perlu fikih aulawiyat? Yaitu dengan beberapa alasan. Karena adanya kewajiban
dan keniscayaan untuk menjaga urutan peringkat, porsi dan proporsi di antara berbagai amal, ibadah, hukum dan tatanan di dalam ajaran agama. Di dalam hukum fikih misalnya 5 hukum fikih yang telah disusun sedemikian rupa oleh para ulama. Ada yang sampai perintah derajatnya wajib, ada yang mustahab atau sunnah, ada larangan yang sifatnya haram, kemudian yang di bawahnya adalah makruh, dan yang berada di tengah-tengah adalah mubah. Semua itu dalam rangka untuk memberikan pilihan dan tingkatan proporsi yang perlu untuk kita alokasikan dari waktu yang diberikan Allah yang terbatas kepada kita ini. Jadi segala hal yang terkait dengan perintah ataupun larangan itu ada bobotnya, ada peringkatnya, ada urutannya. Oleh karena itulah di sini pentingnya kita melaksanakan fikih aulawiyat. Alasan berikutnya adalah mengapa kita perlu melaksanakan, memahami fikih aulawiyat itu karena kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi di dalam hidup ini secara umum dan di dalam perjuangan dakwah secara khusus umumnya lebih banyak daripada waktu dan kemampuan yang kita miliki. Kata salah seorang ulama, al-wajibat aktsaru minal awqat, ya, bahwa segala kewajiban yang harus kita tunaikan itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Waktu kita sehari semalam itu 24 jam. Ya mungkin bisa dirasa berlebihan atau banyak, atau mungkin bisa dirasa sedikit. Nah, oleh karena itu, kalau kita laksanakan semua tuntunan yang ada dalam Islam itu tidak ngatasi lah, orang Jawa bilang begitu ya. Salah satu contoh misalnya Imam Nawawi itu membuat kitab yang berjudul Al-Adhkar yang berisi masalah zikir-zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kitab yang cukup tebal. Itu kalau mau kita laksanakan sehari semalam, beberapa waktu yang kita miliki nggak akan cukup. Mulai dari zikir pada saat kita bangun tidur, pada saat kita mau ke kamar mandi, pada saat keluar kamar mandi, pada saat kita mau berwudu, selesai berwudu, kemudian misalnya kita melaksanakan sholat qiyamul lail dengan wirid dan zikir yang banyak, kemudian zikir untuk melaksanakan sholat subuh, setelahnya kita melakukan wirid ma'thurat ataupun doa pagi yang ma'thur, yang diaruskan atau yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita misalnya melakukan doa ya tilawatul Quran sampai matahari syuruk misalnya, terus kita melakukan sholat syuruk 2 rakaat, terus sampai kita melaksanakan sholat duha dan kita melakukan aktivitas duniawi dan sebagainya sampai kita tidur kembali. Itu sangat banyak seharusnya kewajiban yang kita tunaikan, sementara waktu yang tersedia itu sangat terbatas. Maka disinilah pentingnya kita melaksanakan fikih aulawiyat. Yang berikutnya adalah bahwa fikih aulawiyat itu merupakan salah satu dasar dan landasan terpenting bagi penerapan fikih muwazanat atau fikih menimbang ya, fikih pertimbangan dan membandingkan di antara pilihan-pilihan yang tersedia untuk
menentukan salah satunya, yakni untuk bisa melakukan proses muwazanat atau perbandingan secara proporsional sampai tahap memutuskan satu pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Setiap kita harus berbekalkan kaidah-kaidah fikih aulawiyat. Jadi antara fikih aulawiyat dan fikih muwazanat ini saling melengkapi. Kita dalam melakukan misalnya kalau dalam ilmu manajemen itu kan ada analisa SWOT ya. Untuk melakukan usaha tertentu misalnya ya dalam bidang kuliner perlu analisa SWOT. Untuk membuka usaha di bidang lainnya perlu analisa SWOT. Untuk membuka lembaga pendidikan misalnya perlu analisa SWOT. Untuk misalnya kuliah bagi yang muda ataupun kita yang sudah orang-orang tua ya, menyekolahkan anak-anak kita, memilihkan kuliah yang mana, apakah S1 di fakultas syariah ataupun ilmu-ilmu keagamaan ataukah fakultas umum, itu perlu pertimbangan yang tepat. Nah, pertimbangan itulah fikih muwazanat, ditimbang-timbang ya. Beberapa waktu yang lalu ada kawan saya yang konsultasi, anaknya diterima di SBMPTN di fakultas umum ya, di salah satu kampus ternama di Malang, dan beberapa waktu berikutnya juga diterima di fakultas yang ilmu keagamaan di luar kota. Nah, bagaimana, apa yang harus dipilih? Ada lagi yang sesama kampus di Malang ini, tapi fakultasnya beda, yang satu di bidang kependidikan umum, yang satu di bidang tafsir ya. Nah, ini perlu pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan aulawiyatnya itu. Kira-kira dalam perspektif prioritas itu yang lebih terpenting yang mana? Semuanya ilmu penting ya. Ilmu kauniyah penting, ilmu agama juga penting, tapi mana kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mana, dan manfaat yang lebih besar yang bisa kita alokasikan untuk masyarakat itu yang mana. Bukan semata-mata pertimbangan duniawi ya. Kalau soal rezeki itu tidak ada batasannya, tidak mesti kemudian yang alumni S1 dari eksak itu kemudian lebih sukses, lebih finansialnya lebih banyak misalnya daripada yang fakultas keagamaan, belum tentu, bisa jadi kebalikannya. Jadi rezeki itu tidak ada kaitannya dengan ijazah. Banyak yang alumni SD, SMP tapi sukses bisnisnya misalnya, tapi tidak sedikit yang alumni S1, S2 bahkan mohon maaf menjadi pengangguran ya. Jadi kalau tujuan kita untuk masuk ke lembaga pendidikan supaya lulus dapat ijazah dalam rangka untuk mendapatkan imbalan-imbalan materi, itu sesuatu yang naif. Tidak seperti itulah. Itu tidak etis ya. Para ulama kita dulu nggak pernah mereka mempertimbangkan masalah-masalah materi duniawi. Mereka melakukan perjalanan panjang untuk mencari hadis, mengorbankan segalanya. Bahkan ada Imam Ahmad bin Hambal itu untuk menyambung perbekalan hidupnya mencari hadis itu sampai rela menjadi juru panggul. Bahasa kita kan kuli ya, kuli manggul terus dapat upah, itu sampai beliau lakukan dalam rangka untuk mencari hadis, melakukan perjalanan dari kota ke kota, dari negara satu ke negara lain ya. Bukan untuk dunia, tapi justru mengorbankan dalam tanda kutip ya dunia, yang itu adalah investasi nanti untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Nah itulah ya
fikih aulawiyat penting untuk menjadi pertimbangan. Juga mengapa kita perlu fikih aulawiyat? Karena fikih aulawiyat ini adalah konsekuensi, tuntutan, dan sekaligus landasan bagi penerapan prinsip atau kaidah pentahapan atau tadarruj dalam berislam, berdakwah, dan dalam apa saja. Kalau kita lihat sunnatut tadarruj itu salah satu sunnah kauniyah, ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku untuk alam raya ini. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi juga dalam keadaan tadarruj, tidak langsung ya, yang dengan kekuasaannya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu kehendak Allah, kalau punya keinginan langsung terjadi. Tapi supaya bisa kita ambil hikmahnya, dalam beberapa penciptaan itu ada yang namanya proses tadarruj, tahapan. Begitu pula bagaimana syariat Islam itu diturunkan, itu dengan tahapan-tahapan. Misalnya pengharaman khamr, itu ada tahapannya. Perintah untuk berjilbab, berhijab, ada tahapannya. Terus larangan riba, itu juga ada tahapannya. Ya memang seperti itulah ya. Islam ini sangat pas dengan kebutuhan manusiawi kita, maka dalam hal pensyariatannya juga sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Oleh karena itulah pentingnya kita memahami fikih aulawiyat, karena dalam melaksanakan apa saja kita perlu tadarruj, perlu tahapan untuk bisa memiliki kemampuan. Contohnya tilawatul Quran misalnya, itu kan ada tahapannya. Mulai dari belajar huruf-huruf dulu, ya dulu ada Iqra, sekarang ada macam-macam metodenya. Kemudian ada belajar menggandengkan dari huruf ke huruf menjadi sebuah kata, kemudian merangkai dari kata menjadi sebuah kalimat, kemudian mempelajari masalah tajwidnya. Itu semua perlu tahapan-tahapan. Sehingga disinilah pentingnya kita memahami tentang fikih aulawiyat. Juga alasan kita perlu untuk memahami dan menerapkan fikih aulawiyat, karena meninggalkan dan mengabaikan prinsip aulawiyat di dalam hidup, di dalam berislam, dan di dalam berdakwah akan mengakibatkan timbulnya berbagai dampak yang sangat buruk dan bahaya besar yang bisa menimpa Islam, umat Islam, dan dakwah Islam. Jadi kalau kita mengabaikan prinsip aulawiyat, tidak ada skala prioritas, ini akan membahayakan kita, baik itu urusan agama ataupun urusan muamalah duniawi. Misalnya fakta umat Islam saat ini, generasi muda Islam, mereka lebih mengenal figur-figur artis misalnya dari Korea atau dari yang lainnya, lebih menghafal namanya, tahu biografinya, hobinya apa, dan sebagainya. Sementara kalau kita tanyakan kepada mereka figur panutan utama Rasulullah SAW saja, mereka banyak yang tidak tahu tentang keluarga beliau, tentang di mana beliau dilahirkan, kapan, diasuh oleh siapa, bagaimana cara beliau mendapatkan wahyu, dan sebagainya. Itu sangat banyak di antara kita yang tidak paham, terutama generasi muda. Apalagi kalau ditanya tentang sahabat, nama aslinya Abu Bakar itu siapa? Itu tidak sedikit di antara kita yang tidak tahu. Yang terkenal namanya saja Abu Bakar. Maksudnya panggilannya ya, itu kan nama kunyah, nama panggilannya. Nama aslinya
adalah Abdullah ibnu Quhafah. Tapi banyak yang tidak tahu. Nama asli Abu Hurairah siapa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, terbanyak itu. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Nah, apalagi tentang sejarah biografinya. Kalau namanya saja tidak tahu, apalagi yang lain-lainnya kan. Nah, itulah. Mereka lebih menjadikan idola tokoh-tokoh publik yang sifatnya hura-hura, hiburan, sementara meninggalkan panutan yang utama. Itu diakibatkan karena mengabaikan prinsip aulawiyah dalam hidup ini. Banyak di antara orang tua yang memfasilitasi anak dengan fasilitas-fasilitas duniawi, sementara mereka melupakan ngajinya anak-anak kita, sehingga anak-anak baru usia SMP, SMA baru bisa ngaji, ya baru belajar ngaji. Kemana saja mereka selama ini pada saat masih TK atau masih SD itu kemana? Nah, itulah di antara bahaya besar kita meninggalkan fikih aulawiyat ini. Imam Al-Ghazali mengatakan, tarkut tartib bainal khairat min jumlati syurur. Artinya meninggalkan atau mengabaikan urutan di antara beragam macam kebaikan itu merupakan bagian dari keburukan atau kejahatan. Ini tidak sampai kepada melakukan maksiat ya. Tapi mengabaikan urutan semuanya baik, tapi tidak ada skala prioritas, maka itu menjadi sebuah keburukan. Misalnya ada orang yang semangat untuk qiyamul lail misalnya ya, dengan khusyuk, dengan bacaan yang panjang, tetapi sholat subuhnya menjadi lemes, ngantuk misalnya ya. Padahal qiyamul lail hukumnya sunnah, sholat subuhnya hukumnya wajib. Tidak khusyuk gara-gara melakukan amal-amal yang sunnah. Ya memang yang terbaik semuanya dilakukan ya. Qiyamul lailnya itu khusyuk, panjang bacaannya, sholat subuhnya juga demikian. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu yang capek badan kita, maka pilih yang terpenting dari yang penting, pilih yang wajib dari yang sunnah, tinggalkan yang haram daripada yang makruh. Itulah tarkut tartib bainal khairat min jumlati syurur. Meninggalkan sesuatu yang urutan tingkatan dalam berislam, dalam segala macam kebaikan, itu termasuk kejahatan atau keburukan. Ada seorang yang semangat untuk infak, sodakoh ke masjid yang jauh tempatnya, ke madrasah, kemanapun, tapi posisinya jauh. Sementara tetangganya yang dekat dengannya lapar, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dia tidak tahu, dia lebih mengutamakan yang jauh, sementara tetangganya yang lebih membutuhkan dia tidak kasih sodako. Dia ngasih sodako kemana-mana, ke panti asuhan, ke panti-panti jompo dan lain sebagainya, sementara keluarga besarnya masih ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin ada famili-famili dari keluarga besar itu yang lebih membutuhkan justru ditinggalkan. Itulah tidak adanya skala prioritas, dampaknya menjadi sebuah keburukan. Al-adillah ala fikil aulawiyat, beberapa dalil tentang fikih prioritas.
Kalau kita lihat baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis, secara eksplisit tekstual kata-kata ini memang tidak muncul ya. Tetapi dalam hal ini kan ada sesuatu yang kontekstual, yang mafhum ya. Dalam pengambilan dalil itu bukan semata-mata yang tekstual atau dalam istilah usul fikih adalah yang mantuk, yang tersurat saja, tetapi ada juga dalil-dalil yang mafhum, yang tersirat di balik dalil-dalil itu. Nah, maka hak ulama, mereka dengan kapasitas ilmunya untuk menyimpulkan dari segala macam dalil itu, di antara kesimpulannya ada yang disebut dengan fikih aulawiyat ini. Misalnya, ini ada 3 hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, faqal as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, tidak molor-molor ya. Salat dengan tepat waktu itu biasanya konsekuensinya ya berjamaah. Kalau kita sendiri ya itu lebih banyak molor-molornya, maka konsekuensi salat as-salatu ala waqtiha adalah as-salatu fi jamaah. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan lagi, tsumma ayyu, kemudian amal apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua. Qultu, beliau menanyakan lagi, tsumma ayyu, apalagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga Musnad Ibnu Awanah. Jadi dalam hadis ini ada urutan-urutan amalan. Yang dijawab lebih dulu adalah sholat tepat waktu. Nomor berikutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada kesempatan yang lain, ada seorang laki-laki dari Khuz'am itu berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nafar min ashabihi, beliau berada di sekumpulan kelompok para sahabat beliau. Kemudian aku mengatakan, antal ladzi tas'umu annaka Rasulullah. Ini perkataan yang kurang sopan sebenarnya ya. Anda yang mengklaim bahwasanya Anda adalah seorang Rasulullah. Beliau mengatakan, na'am, betul, ada apa? Qala, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah itu? Beliau mengatakan, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Qultu, aku mengatakan lagi ya Rasulullah, tsumma ma, apalagi? Beliau menjawab, qala silaturrahim, menyambung tali sanak kekerabatan. Kemudian ditanyakan lagi, qultu ya Rasulullah, tsumma ma, apalagi? Beliau mengatakan, tsummal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Hadis sahih di Majma'uz Zawaid, juga di At-Targhib At-Tarhib. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ayul Islam afdal, Islam jenis apa yang afdal, utama? Beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi,
yaitu orang yang selamat orang-orang muslim lainnya, baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Artinya dia tidak pernah menyakiti kepada sesama kaum muslimin, baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Coba kita lihat hadis-hadis seperti ini. Ini 3 contoh di antara sekian banyak hadis. Ada sekian banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu pokok persoalan yang penting, tetapi dijawab oleh beliau dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, ini kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh penanya itu kondisinya berbeda-beda. Ketika beliau mengatakan kepada seorang sahabat yang membutuhkan prioritas amal sholat tepat pada waktunya, beliau mengatakan as-sholatu ala waktiha. Ketika menjawab pertanyaan lain seorang yang mungkin kurang semangat dalam silaturahim, maka yang dijawab amal yang paling dicintai oleh Allah setelah iman adalah silaturahim di hadis yang kedua ini. Jadi ini memberikan sebuah kesimpulan kepada kita bahwa amal-amal yang baik itu kapan kita lakukan, kapan kita dahulukan, kapan kita kerjakan, itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Ketika musim jihad berperang, ya yang terberat, yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Ketika musimnya, mohon maaf misalnya kita punya tradisi hari raya suka silaturahim, itulah yang terbaik. Kita silaturahim manjang sana kepada sanak famili, ya itu bukan sesuatu bid'ah yang dolalah ya. Itu suatu tradisi yang baik walaupun tidak ada tekstualnya, tapi ketika dalam masalah muamalah itu tidak ada dalil yang melarang, kenapa tidak kita lakukan? Termasuk kita silaturahim pada saat musim-musim hari raya itu. Kalau di luar itu silahkan ya, tapi daripada tidak sama sekali sepanjang tahun terus bagaimana? Nah, kemudian yang lainnya adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Ini cocok untuk orang yang suka mengganggu orang muslim lainnya, maka dalil ataupun pesan seperti ini adalah prioritas bagi yang bersangkutan. Sehingga Yusuf Qaradawi beliau mengatakan falaisa kullu ma yasluhu li syakhsin yasluhu li akhar. Maka segala sesuatu yang cocok, yang sesuai untuk seseorang itu belum tentu cocok untuk yang lainnya. Walaisa kullu ma yasluhu li bi'atin yasluhu li ukhra. Sesuatu yang cocok untuk lingkungan tertentu belum tentu cocok untuk lingkungan yang lainnya. Walaisa kullu ma yasluhu li fi'atin aw hayyin yasluhu li ghairiha. Belum tentu segala sesuatu yang cocok untuk kelompok tertentu, untuk lingkungan tertentu cocok untuk yang lainnya. Walaisa kullu ma yasluhu li zamanin yasluhu li sairil azminah wal usur. Dan sesuatu yang cocok sesuai untuk waktu tertentu itu bisa diterapkan, bisa cocok untuk waktu-waktu ataupun kesempatan-kesempatan yang lainnya. Jadi masing-masing ada proporsinya ya. Kalau dulu zaman nenek moyang kita dulu, bapak-bapak kita dulu berdakwahnya ya lewat ceramah atau lewat langsung dari masjid ke masjid ataupun dari rumah ke rumah. Nah sekarang ini zaman sudah berubah. Bisa jadi dakwah yang lebih efektif adalah lewat media atau alat telekomunikasi seperti internet, lewat media sosial. Itu bisa jadi lebih efektif karena tidak tergantung kepada tempat dan waktu khusus. Sepanjang waktu bisa dinikmati oleh masyarakat kita.
Nah, itulah kesimpulan dari beliau, sehingga segala macam jawaban dari hadis-hadis itu berbeda-beda sesuai dengan mukhatabnya. Itulah dalam ilmu bahasa ada ilmu balaghah. Itu adalah ilmu balaghah itu ilmu yang menyesuaikan dengan muqtadul hal. Kalamun balik, kalimat perkataan yang mengandung balaghah itu adalah yang sampai kepada orang yang mendengar. Walaupun dake-dake perkataan kita itu sangat moderat, sangat ilmiah, tapi kalau yang diajak bicara itu, mohon maaf, orang-orang yang tinggal di desa yang bahkan mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, ya percuma. Kita ilmu apapun yang kita sampaikan nggak difahami oleh mereka, kan percuma. Nah, itulah pentingnya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang-orang sesuai kadar akal mereka, pemahaman mereka. Khatibun nasa bilughatihim. Bicaralah kepada manusia dengan bahasa mereka. Kalau yang mereka pahami bahasa Jawa, ya kita bahasa Jawa. Kalau yang dipahami bahasa Arab misalnya, ya kita pakai bahasa Arab atau bahasa asing yang lainnya misalnya, ya. Berikutnya adalah aulawiyat fi majalil amal. Prioritas-prioritas dalam medan amal. Ada beberapa poin, ya. Di antaranya aulawiyatul amal ad-daim alal amal al-munqati. Mendahulukan, memprioritaskan amal yang berkesinambungan daripada amal yang terputus. Dalilnya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudhu minal a'mal ma tutikun. Laksanakanlah amal-amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya Allah tidak jemu, tidak bosan sehingga kalian merasa jemu, merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mal ilallahi ma dama wa in qalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah madama, sesuatu yang ajek, yang rutin, wa in qalla, walaupun jumlahnya itu sedikit. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi walaupun kecil ataupun sedikit amal yang kita lakukan, misalnya setiap malam hanya sholat witir saja 3 rakaat, tapi terus setiap malam dia lakukan, itu lebih baik daripada sholat tahajud 1 pekan sekali. Kita tilawatul Quran misalnya setiap hari, ya misalnya bagi orang-orang tertentu yang tua-tua, ya 1-2 halaman saja sudah luar biasa perjuangannya, lebih utama daripada 1 juz 1 minggu misalnya, ya. Jadi pokoknya mendahulukan amal-amal yang ajek, yang berkesinambungan daripada amal yang walaupun banyak tapi temporer. Itulah aulawiyat, ya, fikih aulawiyat dalam bidang amal. Yang kedua adalah aulawiyatul amal al-muta'addi an-nafa' al-qasir. Mendahulukan atau memprioritaskan amal yang memberi manfaat luas daripada amal yang manfaatnya terbatas. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, marra rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang melewati kelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi maksudnya ada seorang di antara sahabat Rasul yang melewati bisyibin fihi uyainah min ma'in adbah. Jadi beliau melewati sebuah tempat yang rindang, ya. Di sana ada satu lingkungan yang nyaman, ada mata air yang jernih, airnya sangat sejuk, pokoknya bagusnya luar biasa, pemandangannya juga bagus.
fa'ajabathu litibiha, maka dia terheran-heran oleh tempat yang indah itu. Mungkin ya kalau sekarang mungkin seperti tempat wisata yang indahnya luar biasa ya, ada mungkin air terjunnya, ada tamannya yang sangat cantik, pemandangan yang sangat bagus, misalnya begitu. Fakol, maka laki-laki ini berkata, lawi tazal tunas faqamtu fi hadzal syib, seandainya aku menjauh dari orang-orang, menyendiri di sini, aku tinggal di lingkungan ini, walan af'al hatta asta'dzin, aku tidak melakukan sampai izin dulu kepada Rasulullah, minta izin dulu. Fadzakara dzalika li Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan itu seperti ini kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, la taf'al, jangan lakukan itu. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah, karena sesungguhnya bertempat tinggalnya salah seorang di antara kalian, menetapnya dia di jalan Allah, afdal min salatihi fi baitihi sab'ina aman, lebih utama daripada sholatnya di dalam rumah sepanjang 70 tahun. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin agar Allah mencintai atau memberikan ampunan kepada kalian, wa yudkhilakumul jannah, dan memasukkan kalian ke surga? Maka resepnya adalah ughzu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fawaqa naqatin wajabat lahul jannah, barang siapa yang berperang di jalan Allah di atas ontanya, maka wajib dia mendapatkan surga, artinya dia masuk ke surga. Hadis hasan ya. Inilah berperang kalau dalam konteks ini lebih utama daripada ibadah mahdhah yang dilakukan secara sendirian. Kalau orang ibadah sendiri, dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat sampai 100 rakaat, itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berperang fisabilillah, itu akan mengalir manfaatnya untuk orang lain, menumpas kedoliman, menumpas kemaksiatan, menumpas musuh Allah, sehingga mereka tidak jadi memerangi kaum muslimin. Ini juga bisa kita kiaskan kepada mencari ilmu. Mencari ilmu itu ibadah yang lebih utama daripada sholat atau ibadah-ibadah sunnah yang mahdhah. Karena manfaat kita mencari ilmu ini bisa dirasakan oleh orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah aulawiyatul amal al-atwal naf'an wal abqa atharan, prioritas amal yang memberi manfaat jangka panjang dan lebih abadi dampaknya. Hadits yang populer ya, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, kalau manusia meninggal terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali berupa sodako yang pahalanya terus mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Awalidan soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Itu sahih riwayat Muslim. Jadi amal-amal yang memberi dampak jangka panjang ini lebih diutamakan daripada amal-amal yang temporer ya. Yang abadi dampaknya ini lebih kita utamakan, ini investasi sampai jangka panjang di akhirat. Yang berikutnya adalah aulawiyatul amal fi zamanil fitnah, mendahulukan atau memprioritaskan amalan pada masa-masa fitnah yang banyak cobaannya. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, jihad yang paling utama adalah perkataan yang adil di depan penguasa yang dolim, au amirin jair, atau pemimpin yang dolim, yang banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang salah. Sunan Abi Dawud, itu riwayat Abu Dawud. Jadi itu makna jihad yang kalau mungkin sekarang
bisa kita wujudkan dalam bentuk demonstrasi misalnya ya, menyampaikan aspirasi. Itu bukan sesuatu yang bermakna bughat ataupun pembangkangan, bukan ya. Kalau di daerah lain, negara lain tertentu yang sistem monarki misalnya, bentuk-bentuk demonstrasi menyampaikan seperti itu dianggap fatwa-fatwa oleh para ulamanya, itu dianggap sebagai sebuah kriminal dan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Itu di sana ya, fatwa itu tidak bisa kita adopsi di sini. Berbeda ya, lain situasi, lain negara, lain pula fatwa yang tepat di sini. Kalau di sini di negara demokrasi itu diperlukan kekuatan penyeimbang, baik itu dalam bentuk institusi politik yaitu oposisi ataupun people power, kekuatan masyarakat itu harus ada. Kalau enggak maka pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat nantinya. Itulah masa-masa fitnah yang banyak cobaannya. Ini diperlukan sebuah keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dulu pada masa imam-imam madhab, mereka pada saat itu madhab yang diikuti oleh pemerintahan itu adalah madhab Mu'tazilah. Di antaranya keyakinan madhab Mu'tazilah itu adalah Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, para ulama, Imam Malik pada masa hidupnya, Imam Syafi'i pada masa hidupnya, pada Imam Ahmad juga, itu terkena fitnah yang seperti itu, cobaan yang seperti itu. Mereka teguh dalam kebenarannya, tidak mau membebek, membela-bela ataupun membenarkan keyakinan daripada pemerintahan, karena memang salah, akidah itu salah. Yang benar adalah Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Sampai Imam Malik disiksa sehingga tangannya tidak bisa digerakkan dalam sholat, sehingga kalau sholat tidak bersedekap itu gara-gara siksaan yang sangat dahsyat dari khalifah saat itu. Imam Syafi'i tapi lolos karena dia menggunakan alibi tauriyah. Imam Ahmad sampai dipenjara, dipukul dengan cambuk dan sebagainya karena hidup pada zaman fitnah, tidak mau mengatakan keburukan ataupun mengatakan kebatilan di depan penguasa yang dolim. Yang dikatakan adalah kebenaran. Berikutnya adalah aulawiyatu amalul qalbi ala amal jariha, mendahulukan amal hati daripada amal fisik. Di antaranya beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya, fadzakarana wa hadis Daud wa zata wa naqasa wa mazata, hadis yang terkenal juga, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik-fisik kalian, wala ila sudurikum wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat pada rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi melihat pada hati kalian, pada ketakwaan kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi, beliau meletakkan tangan-tangannya, jari-jarinya di dadanya. Jadi amal hati berupa akidah, berupa keimanan, ibadah kepada Allah berupa khauf, roja, mahabbah, itu lebih penting daripada amal-amal fisik. Misalnya ada orang yang melakukan amal fisik, contohnya misalnya sholat, berapa rakaat pun yang dilakukan, tapi kalau dalam amal hatinya dia melakukan praktek-praktek kesyirikan, meyakini adanya pemberi rizki selain Allah misalnya, maka amal-amal yang dilakukan secara fisik itu tidak ada dampaknya, tidak ada amal atau tidak ada pahalanya. Nah itulah ya, bahwasanya prioritas amal hati daripada amal secara fisik. Begitu pula kebutuhan ya, kadang-kadang timbangan kita itu tidak pada tepatnya. Kita lebih mendahulukan kepentingan menu-menu secara fisik. Kira-kira kita sarapan apa ya ini ya? Nanti siang kita makan apa, nanti malam kira-kira apa? Jadi dia sehari semalam itu makan 3 kali untuk kebutuhan menu-menunya fisik, sementara menu hatinya nggak pernah diperhatikan. Kira-kira kebutuhan untuk menyehatkan hati kita hari ini apa?
Itu jarang diperhatikan ya. Buktinya banyak di antara pembicaraan masyarakat orang-orang itu seputar masalah dunia. Kalau ketemu kan misalnya, berapa anakmu, sekolah di mana, sudah punya rumah apa masih kontrak, berapa mobilmu, kan begitu ya. Yang pertanyaannya masalah-masalah duniawi. Tapi coba, ada nggak di antara kita bertemu lama ya, teman nggak ketemu, terus akhirnya ketemu reunian, bertanya, kamu sudah berapa hafal juz ya akhi, antum sudah berapa hafal hadisnya, antum sudah haji atau umroh ataukah belum, antum sudah anaknya sudah menjadi hafidh-hafidhah misalnya atau belum. Nah, itu kan indah ya pertanyaan seperti itu. Dulu sebelum Perancis menyerang Andalus ya, itu seperti itu. Ketika pembicaraan masyarakat itu seputar masalah akhirat, Perancis nggak mau nyerbu karena pasti kalah. Tapi ketika pembicaraan yang beredar di masyarakat itu dunia, maka mereka baru mau datang dan akhirnya bisa mengalahkan Andalusia yang walaupun saat itu sudah kuat ya, sudah kurang lebih 8 abad Islam berkuasa di sana, tapi bisa ditaklukkan oleh orang-orang Perancis. Allah a'lam bishawab ya. Kemudian ikhtilaful afdal bi ikhtilafiz zaman wal makan wal hal. Perbedaan amal utama oleh perbedaan waktu, tempat dan kondisi. Profesi terbaik apakah kita bertani, dalam bidang industri, wirausaha, itu tergantung pada masanya. Kalau kita masa pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, yang lebih pas, itu kan ada pilihan-pilihan ya. Begitu pula ibadah yang terbaik itu sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya sudah ada azan, ibadah terbaik adalah sholat jamaah. Kalau misalnya ada tamu yang penting untuk kita temui, ya kita menerima tamu dulu, karena memuliakan tamu itu utama. Kecuali tamunya bisa kita ajak ke masjid untuk sholat jamaah misalnya, itu lebih baik lagi ya. Tapi kalau tidak bisa ya menerima tamu itu lebih utama. Bahkan dalam aturannya idza kutimal asya, maka ketika disuguhkan makan malam, itu yang didahulukan daripada al-isya. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah juga merupakan fikih prioritas. Oleh karena itulah ini insya Allah ringkasannya ya, bahwa fikih aulawiyat itu adalah sesuatu yang penting. Faktor penentunya tadi sudah ada dalil-dalil syar'inya, sumber-sumber hukumnya. Kemudian yang perlu juga dipertimbangkan maslahat dan madharatnya, manfaat dan bahayanya untuk kita, untuk masyarakat kita, situasi dan kondisinya seperti apa, juga kemampuan kita itu bagaimana, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, misalnya begitu ya. Dan juga dalam hal kelebihan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kompetensi, kapasitas yang kita miliki, juga terkait dengan amanah dan mas'uliyah, tanggung jawab kita masing-masing, peluangnya seperti apa, sumber daya dan daya dukungnya seperti apa. Dalam kehidupan berorganisasi, poin-poin ini juga penting semuanya ya. Jangan sampai anggota kita tidak paham dengan job desk-nya. Dia punya tanggung jawab, misalnya ada rapat, posisinya dia sebagai yang mengundang, pimpinan rapat. Sementara pada waktu yang sama ada rapat juga, tapi di sana dia sebagai anggota misalnya. Maka dia harus memilih mana kira-kira keberadaan saya ini sesuatu yang vital, yang kalau nggak ada saya nggak mulai-mulai, nggak bisa mengambil kebijakan. Sementara saya di sana hanya sekedar anggota misalnya. Itu dibutuhkan fikih aulawiyat ini ya. Jadi masing-masing ini berbeda. Likulli maqamin maqal. Setiap situasi dan kondisi itu ada perkataan yang tepat.
Itulah ya, saya kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya insya Allah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.